menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Manado, Sulawesi Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya nama Yosina Mengga dari SMA Negeri 6 Manado. Saya Lance Yakob dari SMK Negeri 3 Manado. Dan saya Enike Sibala dari SMK Negeri 9 Manado. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Ike. Ya, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan Bu. Sebelum kita memulai kegiatan coaching pada hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Untuk rubrik penilaian, Ibu sebagai coach harus memiliki paradigma seorang coach. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Dan kedua, tentunya Ibu harus memiliki kompetensi sebagai seorang coach. Hadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mendengar secara aktif. Dan juga Bu, Ibu harus mengharapkan coaching, dan jangan lupa Bu, menerapkan alur beta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari rubrik penilaian yang saya ajukan tadi, secara maksimal, apakah Ibu bisa mengamati bagaimana Ibu bisa paham? Ya, saya paham Bu. Oke, Bu Ike. Sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Ibu Ike. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching mana yang Ibu Ike miliki dan nantinya akan Ibu kembangkan pada coaching nanti Bu? Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yang saya akan lakukan, itu pertama mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik KAS. Itu dua ya. Oke, luar biasa ya Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu tentu memakai teknik rasa ya Bu. Iya. Oke, dari dua kompetensi yang Ibu terapkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih Ibu dahulukan atau Ibu kembangkan? Kompetensi inti coach yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, maka saya bisa mengambil kata-kata kunci yang disampaikan oleh seorang coach, sehingga akan menjadi indikator dalam membuat pertanyaan berbobot nanti. Seperti itu. Ya, hebat Bu ya. Mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar dapat menggali potensi-potensi dari coaching tersebut. Oh Bu, pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan ke Ibu Ike, silakan. Terkait indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang Ibu lebih kembangkan itu apa Bu? Oke. Baik Ibu Lans, indikator ketercapaian yang akan saya tuju, yang saya harapkan di sini adalah saya akan melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Mulai dari menetapkan tujuan percakapan, kemudian identifikasi untuk menggali
ide-ide dari seorang koci sehingga dia bisa menemukan. diwujud nyatakan Oke. untuk percakapan nanti ya Bu, Iya. untuk si coach nanti. Iya. Iya. Oke Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Ike. Selamat sore Ibu Jusina, apa kabar? Selamat sore Bu Minike, kabar baik Bu. Dari raut muka Ibu Jusina, kita nggak ada masalah. Ya betul Bu, saya memang masalah yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Bu. Kita punya waktu nggak lama ya Ibu, pastinya kurang lebih 15 menit ke depannya. Kira-kira apa yang Ibu Jusina ingin harapkan dalam percakapan kita ini? Oke, dari percakapan ini saya ingin merasa tenang, pikiran saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Bisa diceritakan masalahnya seperti apa Ibu? Masalah saya, masalah ketidakhadiran dua orang siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi mereka berdua sudah beberapa minggu ini tidak hadir tiap kali pembelajaran agama Kristen. Jadi masalah Ibu adalah siswa yang 2 minggu ini ya tidak hadir dalam mata pelajaran itu. Apa yang Ibu lakukan terkait 2 siswa ini? Ya, saya tentu mencari tahu penyebabnya apa Bu. Ya. Dan setelah saya bertanya pada teman-temannya, mereka juga menjawab tidak tahu. Saya juga sudah menghubungi dua orang siswa ini untuk melakukan pendekatan dengan mereka, tetapi pendekatan saya lakukan belum berhasil. Mereka menjawab bahwa mereka juga memang tidak mau untuk ikut pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi Ibu sudah melakukan pendekatan dengan temannya, dengan pendekatan yang lain, tapi belum maksimal dia Ibu. Nah, bagaimana pembelajaran Ibu di kelas? Jadi pembelajaran yang saya terapkan, Bu, saya menggunakan strategi discovery learning. Jadi di dalamnya ada metode diskusi, saya juga menampilkan video dan gambar. Jadi metode Ibu discovery learning ya. Nah, apakah pembelajaran ini sudah memenuhi kebutuhan belajar dua anak itu tadi? Oke, sejujurnya Bu, untuk kebutuhan belajar anak-anak dari metode ini sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi belum maksimal. Tadi belum maksimal itu yang gimana itu sih? Kira-kira? Maksudnya adalah bahwa ketika saya bertanya kepada guru-guru tentang anak-anak ini, dua orang anak ini, guru-guru mata pelajaran lain, apakah mereka juga tidak hadir pada pembelajaran di mata pelajaran lain? Ternyata guru PJK melihat bahwa mereka berdua aktif hadir di kegiatan PJ operasinya. Saya berkesimpulan bahwa mereka berdua mungkin menginginkan kegiatan pembelajaran yang melakukan banyak gerakan begitu Bu. Dan karena itu saya berkesimpulan bahwa mereka berdua ini memiliki gaya belajar kinestetik. Oke, jadi dua anak ini memiliki gaya belajar kinestetik. Apakah sudah dilakukan identifikasi di lapangan tentang hal ini? Ya, itu bagian dari identifikasinya ketika saya bertanya kepada guru olahraga. Itu adalah bagian identifikasi bahwa ternyata mereka berdua ini memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, dikaitkan dengan gaya belajar dalam praktek di kelas, apakah Ibu sudah minta bantuan di guru lain mungkin atau menghubungi keluarga mungkin? Oke ya Bu, dan ini juga menjadi evaluasi bagi saya. Saya dalam pembelajaran mungkin mereka berdua tidak begitu senang dengan penerapan metode atau strategi pembelajaran sekarang. Karena itu saya juga akan menggunakan media-media lain yang menyenangkan. Dan kalau ditanya apakah sudah menghubungi atau minta bantuan dengan guru lain atau orang tua, itu nanti akan saya lakukan. Saya bilang belum melakukannya, saya akan lakukan itu. Mungkin saya akan bukan mungkin sih, tapi saya rencananya akan melakukan
pembelajaran berdiferensiasi, ada SPP juga yang harus saya lakukan dan minta bantuan pada teman-teman guru yang lain, ada teman guru calon penggerak juga, mereka boleh membantu saya dalam menerapkan menerapkan SPP yang saya juga memberi bantuan dan wali kelasnya juga bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang bisa menggiatkan mereka lagi untuk ikut pembelajaran dan Luar biasa ya Ibu Jesina. Ibu Jesina sudah berencana melakukan perubahan pembelajaran untuk melakukan model pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke. Ada yang bisa bantu lagi selain guru penggerak di sekolah? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, selain guru penggerak juga ada wali kelas dan juga tentu dengan orang tua supaya tetap ada kontrol dari orang tua di rumah. Oke. Nah, kira-kira rencana aksinya ini kapan Ibu akan laksanakan? Nah, sebagaimana yang biasa dikatakan oleh orang-orang yang lebih cepat lebih baik. Pekan depan saya akan berusaha untuk menerapkan hal itu, karena itu dalam beberapa hari ini tentu saya akan berusaha untuk mengiyakan segala sesuatu yang akan saya perlukan dalam kegiatan pembelajaran yang depan. Baik, luar biasa ya Ibu. Nah, apa ya kesimpulan dari percakapan kita yang sudah kita laksanakan? Luar biasa Bu, ketika saya mengharapkan bahwa saya bisa tenang, saya juga mendapatkan solusi dari percakapan kita ini. Ternyata memang hal itu yang Iya Ibu. bahwa saya mendapatkan solusi dari masalah saya dan saya sudah merasa lebih tenang dan bahwa ke depan dalam rencana ini tentu eksekusi bisa terwujud. Ya, oke. Seperti itu memang kita sebagai pendidik ya, bagaimana kita untuk merencanakan pembelajaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita ya Ibu. Semangat ya Ibu, semoga kedepannya berhasil rencananya, dan saya ingin mendengarkan lagi cerita-cerita dari Ibu minggu depan. Oke, saya ada jamnya Ibu, minta maaf ya Ibu. Demikian, semangat Ibu. Selamat sore Bu Ika. Baik Bu Ika, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Ika dengan Koci yang terkait dengan proses coaching. Ini sudah beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Boleh tidak Bu? Boleh sekali. Ya, baik Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan menyampaikan indikator ketercapaian saat coaching tadi Bu? Baik Ibu, proses coaching tadi yang saya lakukan sesuai dengan indikator ketercapaian ya Ibu. Saya sudah melakukan hubungan kemitraan, kemudian saya sudah melakukan proses yang kreatif, dan saya juga sudah memaksimalkan potensi dari seorang coaching sehingga dia bisa mencari solusi dari masalah yang dia temui. Jadi Bu, sesuai dengan catatan saya, sebelumnya itu Ibu dapat menerapkan prinsip coaching tadi ya. Yang pertama kemitraan, bagaimana Ibu terbukti Ibu ngobrol bersama dengan coaching antara kedua belah pihak. Berikut yang kedua ada prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali ide-ide dari seorang coaching untuk mencari solusinya. Dan yang ketiga Bu, Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan yang keempat juga, Ibu dapat menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada intinya Bu, ketika saya melihat proses yang terjadi antara Ibu sebagai coach dan coaching, di situ Ibu telah menerapkan alur tirta, di mana Ibu mulai menyampaikan tujuan, Ibu menyampaikan identifikasi,
serta rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu, Iya. apa yang telah kita rencanakan sudah sesuai dan Ibu bisa melakukan coaching dengan baik. Dan harapan ke depan nanti apa yang Ibu terapkan hari ini, Ibu bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Iya Ibu, itu harapannya ya Ibu. Semoga saya bisa melakukan proses coaching ini baik kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah maupun seluruh peserta didik sesuai dengan tahapan alur tinta ya Ibu, dengan menggunakan teknik rasa. Itu harapan saya Ibu ya. Oke Bu Ika, terima kasih. Sama-sama Ibu Lan, Ibu terima kasih. telah memberikan coaching pada hari ini dan prosesnya sudah berjalan dengan baik. Oke, Terima kasih Bu Ika. terima kasih juga Ibu Lan. Demikianlah video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.